Jamaah yang sama berbahagia, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah memperkenankan kita hadir di kediaman orang tua kita, keluarga kita yang berniat untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi doa sehingga beliau diberikan hidayah, tambahkan keimanan dan ketakwaannya, sehingga ibadah umrahnya ini menjadi ibadah yang mabrur, yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama berbahagia, saya hanya ingin menyampaikan tentang fi fadilati Makkah wa fadli ziyarati qabrin nabi wa fadlil madinatin nabawi, yaitu dua hal. Yang pertama tentang kemuliaan Makkah, yang kedua yaitu tentang kemuliaan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan kemuliaan kota Madinah. Karena tentu manasik yang dimaksud itu ada petugas tertentu yang membimbing, yang mengajari bagaimana cara berniat, bagaimana cara bertawaf, sa'i dan seterusnya. Supaya tertambah keyakinan kita, maka kita membaca beberapa hadis Rasulullah SAW. Ruya anna Rasulullah SAW qala wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilayya walaula anni ukhrijtu minka walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sesungguhnya Rasulullah menyatakan, demi Allah, sesungguhnya engkau kota Makkah, la khairu ardillah, engkaulah bumi yang paling baik, wa ahabbu ardillah, dan engkaulah bumi yang paling dicintai, tanah yang paling dicintai kepadaku. Seandainya laula ukhrijtu, seandainya aku tidak diusir, diperangi, ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, ma kharajtu, saya tidak akan pernah keluar meninggalkan kota Makkah. Begitu cintanya Rasulullah kepada Makkah. Kenapa? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya awwala baitin, yang pertama rumah dibangun oleh Allah di muka bumi adalah lalladzi bi Bakkata, yang ada di kota Mekah, mubarakah, yang diliputi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwa ma ala wajhil ardi baldatun, tiadalah di muka bumi ini suatu negeri, yarfa'ullahu ta'ala fihil hasanatal wahidata bi mi'ati alfi hasanatin illa Makkah. Tidak ada satu negeri yang mana satu nilai kebaikan dilaporkan kepada Allah, satu kebaikan itu bernilai 100.000, bukan 1.000, 100.000, satu kebaikan, kecuali hanya kota Makkah. Maka waman shalla fiha sholatan, siapa yang menunaikan satu rakaat, rufi'at lahu mi'atu alfi sholatin, maka dilaporkan oleh malaikat, dicatat dalam catatan amalnya 100.000 rakaat, satu rakaat. Waman shama fiha yauman, siapa yang berpuasa satu hari, insyaallah beliau ini tanggal besok puasa dia ya. Jadi beliau dapat insyaallah dapat berpuasa satu hari. Amin. Siapa yang bersedekah dengan 1 dirham. Makanya biasa orang keluar dari masjid, banyak orang yang menunggu dikasih sedekah. Apakah dia orang kaya, orang mampu, bukan urusan tak. Yang penting kita bersedekah. Siapa yang bersedekah bidirhamin, 1 dirham, kataballahu lahu mi'ata alfi dirhamin, maka Allah akan menuliskan baginya 100.000 dirham. Wa man khatamal qur'ana khatmatan, siapa yang menghatamkan Al-Quran satu kali,
Tamma di Al-Qur'an ya. Kataballahu lahu mi'ata alfi khatmatin. Allah menuliskan 100.000 kali khatam. Makanya orang yang menunaikan ibadah haji waktunya lebih lama, dia upayakan 1 kali khatam ya, Al-Qur'an itu. Wa man sabbaha ta'ala fiha marratan kataballahu lahu mi'ata alfi bi ghairiha. Siapa yang bertasbih mengucapkan subhanallah 1 kali, sama halnya 100.000 kali dengan tempat yang lain. Wala yaumun wahidun fi haramillahi wa amnihi arjalaka wa afdalu min siyamid dahri. Engkau bisa berada di kota Mekah, di tanah haram, di Masjidil Haram 1 hari saja, itu lebih baik bagimu daripada hidupmu sepanjang tahun. 1 tahun di sini, 2023 kemarin masuk 2024. 1 tahun ini kita ibadah di sana 1 hari saja, itu lebih baik daripada sepanjang tahun. Kenapa? Semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla khalfal maqami rak'ataini. Siapa yang berusaha dia menunaikan salat sunat di belakangnya maqam Ibrahim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa utiya minal hasanati bi'adadi man shalla khalfahu adha'afa. Dia salat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dia akan diberi pahala seberapa banyak orang yang salat sunat di sana. Bayangkan itu ya, dari dulu sampai sekarang tidak tahu berapa banyak, sudah miliaran orang yang salat di sana. Makanya penting. Orang hanya sholat sunat, sudah, pergi lagi, masuk lagi, pergi lagi. Dia jagai polisi dia. Kenapa? Karena jutaan orang berebut ingin sholat sunat di sana. Sekarang ini sulit dibedakan antara umrah dengan haji. Iya, tetap jutaan orang. Desetengan dulu. Jadi untuk sholat sunat di makam Ibrahim itu butuh perjuangan, butuh niat yang betul-betul kita ingin. Tapi kan di Tuban di tia sama aja setengah bandi Pak Masjid Haranto bandi. Ya Anda tuh setengah Pak yang hadis Nabi ya, itulah perlunya kita membaca hadis-hadisnya Rasulullah. Kemudian man tafa haula baitillahi sab'an fi yaumin sha'ibin syadidal harri. Siapa yang bertawaf di sekitar Ka'bah, maksudnya dia bertawaf 7 kali. Ya, tawaf itu 7 kali. Fi yaumin sha'ifin, pada hari yang musim kemarau dan panas terik. Hasiran an ra'sihi, dia buka kepalanya. Artinya memang tidak sah bertawaf pakai topi. Tidak boleh pakai penutup kepala. Ya, masong kok kaya, mapelas ya. Ya, tidak sah. Makulu-kului bahasa ugina. Dia tanpa penutup kepala. Kemudian dia berupaya menyentuh Hajar Aswad. Dia bertawaf, dia berupaya bagaimana bertawaf sambil menyium Hajar Aswad. Wah, ini susah. Fi kulli tawfatin min ghairi ayyuzi ahada. Setiap dia bertawaf, dia berupaya menyentuh Hajar Aswad. 70.000 kebaikan. Wa muhiya anhu sab'una alfi sayiatin, akan dihapus 70.000 dosa dan kesalahan. Wa rufi'a lahu sab'una alfi darajatin, akan diangkat 70.000 derajat. Wa fadlul mashi 'ala rakibi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Kemuliaan orang yang bertawaf dengan berjalan kaki dengan orang yang berkendara. Sekarang kan ada orang dia bertawaf denule silulu ya sei pakai kursi roda nawaja itu tentu pahalanya tidak sama. Iya. Tawaf itu kan sudah bertingkat-tingkat. Orang tawaf ya sei maroda-roda. Sah, tetap sah karena dia tetap mengelilingi Baitullah. Tapi itu tadi kata Nabi, fadlul masyi 'ala rakibi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Perbandingannya itu antara bintang dengan bulan. Orang yang berjalan ibaratnya bulan, bagaimana bulan terang benderang. Orang yang jalan kaki bintang, bicu.
kamu tuh cahayana tapi dia malah ada. Nah, itu kelebihannya orang yang bertawaf, merasakan panasnya matahari dan dia berdesak-desakan tapi tanpa menyakiti siapapun. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian kemuliaan menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man hajjah fazara kabri ba'da wafati kana kaman zarani fi hayati. Siapa yang menunaikan ibadah haji atau umrah kemudian dia menziarahi kuburku setelah meninggalku, sama halnya ketika dia menziarahiku pada saat hidupku. Makanya ketika kita datang di makamnya Rasulullah, ucapkan assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Itu yang kita baca dalam tahiyat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Sama halnya ketika dia menziarahiku di waktu hidup. Artinya Rasulullah menyaksikan kita di akhirat nanti bahwa ia tahu boleh kak nasiarai. Jadi alangkah ruginya kalau ada orang naik umrah, naik haji tapi dia tidak memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi makamku, kuburku, maka wajib baginya syafaatku. Apa itu syafaat? Pertolongannya Nabi, pembelaannya Nabi di akhirat nanti. Man hajja ila Makkah. Siapa yang menunaikan haji menuju Makkah, summa qasadani fi masjidi. Kemudian dia sengaja untuk mengunjungiku di masjidku. Kutibat lahu hajjatani mabruratani. Akan dituliskan baginya 2 haji yang keduanya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa yang berhaji atau berumrah kemudian dia tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah membelakangiku. Jadi Nabi sangat marah kalau ada orang menre haji, menre umrah, dia nak perhatikan ngero. Apa pala tujuanmu di Madinah? Beli cerek, belanja tasbih, minyak wangi. Karena ada orang begitu, saking sibuknya dia nak lupain lu siarah. Weh kasih. Megamu kujuk pandangi walu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Manzarani bil Madinati muhtasiban. Siapa yang menziarahiku di kota Madinah muhtasiban, semata-mata mengharap karena Allah, ya, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Akulah yang akan menjadi saksi baginya dan aku akan memberi pembelaan kepadanya di akhirat nanti. Yang terakhir jamaah sekalian yang sama berbahagia, kami telah menziarahi makamnya nabimu. Fala taruddana khaibina. Janganlah engkau menjadikan kami kembali ke kampung halaman kami, kembali ke negeri kami dalam keadaan rugi. Boleh kak siarai nabi kami nama malakbimu, tori pojimmu, ajak kasih mu pali suka lo tanah ogi, tanah sulbar, tanah mandar, rigau engkaku to rugi. Kenapa rugi? Ya kita tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Kenapa kita rugi? Karena umrahnya tidak mabrur. La taruddana khaibin. Tiba-tiba Hatimul Asam ini mendengar ada ungkapan yang berkata, ya hadza ama adzanna laka fi ziyarati qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad taharnaka. Wahai Hatimul Asam, tahukah engkau ketika kami mengizinkan engkau, mentakdirkan engkau untuk datang menziarahi makamnya Rasulullah, maka yakinlah bahwa kami telah membersihkan hatimu. Jadi kalau kita diberi kemampuan bisa hadir di makamnya Rasulullah, artinya itu anugerah yang luar biasa. Karena hanya orang yang betul-betul sudah dibersihkan niatnya, dibersihkan hatinya, yang bisa hadir di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata suara itu,
dia berkata, wa qad tahharnaka irji wa man ma'aka minaz zuwari maghfuran lakum. Kembalilah ke negeri-negeri kalian, ke kampung halaman kalian dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, kalau betul-betul kita menunaikan ibadah umrah, bukan sekedar hanya pergi wisata religi, bukan hanya sekedar untuk ya jalan-jalan, betul-betul kita nikmati detik demi detik, hari demi hari di sana, maka tentu itu akan menjadi anugerah yang luar biasa, rahmat yang luar biasa bagi orang yang diberi kesempatan untuk menunaikan umrah dan menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.